が出てきたら取り返しのつかんことになる。そんな。宣戦布告は受け取ったか。よう来たの川中洋次。一人で来るなんてバカかあいつ。そうかな。Oke, di video kali ini gue akan melanjutkan episode Bad Boys J sampai tamat, dimana episode kemarin kembalinya sang iblis dan membuat keonaran dengan semua gangster di Hiroshima. Kini ia telah balik lagi menjadi petinju profesional setelah diceramah no jutsu oleh Tsukasa. Dan sekarang hanya ada 3 gangster yang teratas di kota Hiroshima, hingga akhirnya ada 1 gangster luar yang mengincar tempat teratas itu. Jangan lupa siapkan dulu udut dan kopainya, kita gas. Di video sebelumnya, setelah Yutaka atau sang iblis kembali ke arena tinju, kini kehidupan semua geng di Hiroshima kembali normal dan damai lagi. Beberapa hari setelah itu, kemudian kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Sasaki yang baru saja bebas dari penjara remaja. Sasaki adalah mantan ketua gangster di Hiroshima yang dijuluki monster karena dia yang tidak akan mengkasihani lawannya. Dan penyebab ia masuk ke penjara karena Sasaki telah membantai semua anak sekolah SMA sendirian dan membakar sekolahnya. Dan kebebasannya itu yang akan membuat gempar semua gangster yang ada di Hiroshima. Setelah bebas, Sasaki pun langsung bergabung ke dalam geng bernama STP yang dipimpin oleh seorang pria bernama Ryuji dan Ishimoto. Dan bergabungnya Sasaki membuat Ryuji berniat untuk mengembalikan puncak kekuasaan menjadi geng nomor 1 di Hiroshima. Malam harinya geng STP mulai bergerak dengan membantai beberapa geng kecil yang ada di kota, termasuk geng bawahan bis, yang membuat anggota geng STP bertambah dengan cepat dan memiliki pasukan hampir sama dengan geng bis. Bahkan geng STP juga langsung mendatangi markas geng Naik dan langsung tawuran di sana. Hingga akhirnya STP dengan mudah membantai Naik karena kalah jumlah. Ditambah Hiro yang masih belum sembuh dan dirawat di rumah sakit karena kejadian sebelumnya. Dan karena kejadian itu juga dengan cepat tersebar ke semua geng yang ada di kota, termasuk geng bis yang khawatir mereka incaran selanjutnya. Karena Dano yang tiba-tiba menghilang dan belum kembali ke kota. Namun berbeda dengan Tsukasa, di saat semua geng mulai khawatir dengan datangnya monster ke Hiroshima, ia malah hare-hare saja dan malah ngebucin untuk menyatakan perasaan cintanya kepada Kumi, yang kini mereka berdua pun resmi berpacaran. Di markas besar geng STP, Ryuji membuat rencana selanjutnya untuk menyerang geng bis. Tapi terlihat Ryuji yang mulai membenci Sasaki karena secara tidak langsung Sasaki mencoba untuk mengambil alih geng STP. Namun ternyata Ishimoto malah setuju kalau Sasaki menjadi ketua STP dan berjanji akan setia kepada Sasaki. Bersamaan dengan itu, di markas besar geng bis di mana Kaju yang sedang berpidato, ternyata Ishimoto sudah berada di sana dan menyatakan perang dengan bis. Dengan pelontongnya ia langsung menghajar anggota bis. Tidak lama kemudian datang segerombol anak buahnya dan tanpa banyak bacot langsung tawuran dengan geng bis. Dan sama dengan sebelumnya, geng STP dengan mudah membantai bis. Mungkin karena ketua mereka tidak ada di sana ya. Setelah geng bis sudah diratakan, tiba-tiba Yoji datang yang sebelumnya ia berniat untuk mencari info tentang Sasaki kepada Yoji. Di sana ia bertemu dengan Ishimoto yang mengatakan kalau selanjutnya adalah Gokuraku, karena geng STP yang akan mengambil alih tempat teratas di Hiroshima. Sedangkan di tempat lain, Ryuji langsung mengincar ketua bis untuk Baiwan karena ia ingin menunjukkan kekuatannya untuk menjadi orang terkuat. Dan mereka pun langsung baku hantam di sana. Terlihat pertarungan itu cukup sengit, bahkan membuat Dano bangkit bersemangat hingga membuat Ryuji hampir kalah, ditambah ia yang punya penyakit bengek kronis.
Namun di tengah pertarungan tiba-tiba Sasaki datang yang langsung mengeluarkan jurus tendangan kepada Dano hingga pingsan. Dan karena kejadian itu membuat Ryuji marah karena Sasaki yang malah ikut campur di pertarungan Baiwannya. Dan setelah kedua geng terkuat di Hiroshima ini dibantai STP, kini hanya Gokuraku saja yang tersisa dan menjadi target selanjutnya. Keesokan harinya Yoji and the Gang yang baru saja sampai ke markas besar melihat anggota gengnya yang sudah babak belur dibantai oleh geng STP. Seperti sebelumnya tidak diperlihatkan. Bahkan geng STP memberikan sebuah surat untuk Tsukasa yang menyuruhnya untuk datang ke pelabuhan dan berperang di sana. Melihat hal itu, Yoji pun langsung mengumpulkan pasukan dan siap berperang dengan geng STP. Tapi Tsukasa malah mencegahnya karena dia yang menyangka tidak akan bisa menang dengan setengah pasukannya yang babak belur. Namun Yoji tetap pergi ke sana. Ketika sampai di sana setelah adu bacot, kedua geng ini pun langsung berperang di pelabuhan. STP Kamba. Namun di akhir pertarungan yang tersisa tinggal Yoji dan Ishimoto. Dan seperti sebelumnya Sasaki datang ke sana yang langsung menendang Yoji yang telah babak belur hingga pingsan. Kok beraninya ama orang yang sudah sekarat anjir. Sedangkan Tsukasa yang gak guna malah ngahulang saja di markas. Lalu ia didatangi oleh Ryuji yang mengajaknya Baiwan. Tapi Tsukasa menolak karena ia yang tidak punya alasan untuk bertarung melawan Ryuji. Tidak lama kemudian datang Sasaki sambil membawa Yoji yang pingsan dan langsung menginjak-injaknya. Melihat hal itu tiba-tiba Tsukasa punya alasan untuk baku hantam dan langsung menghajar Sasaki. Tapi pukulannya itu tidak mempan dan bahkan Malik dihajar hingga ngacleng jauh. Saat mereka berdua akan melanjutkan pertarungannya, tiba-tiba datang polisi Iwa yang langsung menghentikannya dan menceramahi Sasaki yang belum berubah. Namun ia malah acuh dan langsung pergi dari sana. Dan karena kejadian itu membuat Yoji harus dirawat di rumah sakit untuk beberapa minggu. Di perjalanan Ryuji memarahi Sasaki karena kedua kalinya ia mengganggu Baiwannya. Bahkan Ryuji mengancam mengeluarkan Sasaki dari geng STP. Tapi ternyata Sasaki menolak dan langsung menghajar Ryuji. Dan disinilah terjadi baku hantam. Meski pertarungan itu membuat mereka berdua babak belur, namun Ryuji belum mampu mengalahkan Sasaki, ditambah penyakit bengeknya yang kembali kambuh. Karena kekalahannya membuat Ryuji harus keluar dari STP. Dan kini Sasaki pun mengambil alih geng dan resmi menjadi ketua STP. Ketika di atap rumah sakit, polisi Iwa menceritakan kepada Tsukasa tentang Sasaki yang mendapatkan julukan sang monster karena ia yang tidak punya rasa kasihan kepada siapapun. Setelah diceritakan panjang lebar, polisi Iwa memperingatkan Tsukasa untuk selalu berhati-hati jika berhadapan dengan Sasaki karena mungkin ia adalah target selanjutnya. Dan setelah ketiga geng terkuat di Hiroshima dibantai oleh STP, geng Beast dan geng Naik tidak ada pergerakan karena mereka yang menunggu pemimpinnya kembali dari cederanya. Termasuk Tsukasa yang menyuruh geng Gokuraku untuk tidak ada pergerakan dulu sebelum Yoji sembuh. Dan keputusannya itu membuat Eiji dan Hisa kecewa karena Tsukasa tidak ada pergerakan sama sekali setelah Yoji dibantai oleh Sasaki hingga dirawat di rumah sakit. Keesokan harinya saat Tsukasa sedang ngehulang di markas, tiba-tiba datang Ryuji yang menyuruhnya untuk menghentikan Sasaki, di mana Ryuji sudah keluar dari STP dan ia yang tidak sanggup melawan Sasaki karena penyakit bengeknya yang mulai parah dan hanya menunggu kematian. Di tempat lain, Ishimoto menyuruh Sasaki untuk menggerakkan gengnya dan menghajar Tsukasa karena hanya tinggal Tsukasa lah yang tersisa dari ketiga orang terkuat, agar geng STP resmi menjadi yang teratas di Hiroshima. Tapi Sasaki masih bingung untuk menghadapi Tsukasa, yang dimana kita tahu Tsukasa tidak akan mengeluarkan seluruh kekuatannya jika bertarung tanpa alasan. Mendengar hal itu, Ishimoto mendapatkan ide agar Tsukasa mau baku hantam dengan Sasaki. Ia lalu pergi ke kafe tempat kerjanya Kumi untuk mengacak-ngacak kafe dan membuat Kumi sedikit terluka. Tsukasa yang mengetahui hal itu pun mulai bangkit dan marah. Lalu Ishimoto mengajak Tsukasa untuk tawuran esok hari jam 10 di markas geng STP. Sebelum perang dimulai, ia datang ke rumah sakit dan menjenguk Yoji yang masih belum sadar. Di sana ia mengungkapkan penyesalannya karena tidak bisa melindungi Yoji.
dan ia pun berjanji akan balas dendam kepada geng STP esok hari. Setelah curhatnya selesai, Tsukasa pun pergi dari sana dan ternyata bacotannya itu didengar oleh Yoji yang pura-pura tidur. Di markas besar, Tsukasa mengumpulkan pasukannya. Namun ia malah mengumumkan kalau pertarungannya dengan STP dibatalkan karena ia yang akan melakukan perdamaian dengan Sasaki dan ia yang akan keluar dari Gokuraku karena dia yang tidak mau melihat teman-temannya terluka lagi. Mendengar hal itu membuat Eiji marah dan sebagian anggota ingin keluar saja dari geng. Malam harinya Yoji memberitahu Hiro yang sedang tidur bahwa Tsukasa akan berperang melawan STP dan menyuruh Hiro untuk segera sembuh agar bisa membantu Tsukasa tawuran melawan geng STP. Keesokan harinya ternyata Tsukasa pergi sendirian untuk melawan STP yang jumlahnya full personil. Sedangkan Yoji datang ke markas dan memberitahu Eiji dan Hisa kalau Tsukasa pasti datang ke markas STP sendirian sama seperti Takia Genja. Mendengar hal itu, tanpa banyak bacot mereka bertiga pun langsung pergi menyusul Tsukasa. Bahkan Hiro yang belum sembuh juga kabur dari rumah sakit untuk pergi tawuran. Dan Dano juga mengajak Kaju untuk OTW membantu Tsukasa setelah sebelumnya diberitahu oleh Yoji. Berpindah kepada Tsukasa yang sudah bersiap untuk menerobos geng STP. Di sana ia ngebacot dulu dikit hingga akhirnya ia langsung berlari dan terjadilah Gegenjian versi 2. Terlihat Tsukasa menghajar satu persatu anggota STP. Namun ketika ia kewalahan dan hampir saja dihajar si botak, tiba-tiba terdengar suara teriakan Yoji and the Gang yang datang dan seketika tawuran itu terhenti. Lalu di kiri ada Hiro dan kedua anak buahnya yang sudah datang juga, dan di kanan ada Dano dan tangan kanannya. Yang kini para pemimpin terkuat geng di Hiroshima akhirnya bersatu untuk melawan geng STP dan prit, mereka pun langsung berlari sambil ngagorowok ora. Sedangkan Sasaki menyuruh Tsukasa untuk tetap bertahan karena dia yang akan menunggu di dalam. Terlihat Tsukasa and the Gang terus menerobos untuk masuk ke dalam markas STP. Setelah pertarungannya cukup lama, Tsukasa, Hiro, dan Dano pun berhasil masuk ke dalam markas mereka. Sedangkan Yoji lebih dulu pergi ke atap untuk buy-one dengan Ishimoto. Dan anggota SDP terus berdatangan seperti tidak ada habisnya, hingga akhirnya mereka dicegat oleh si botak. Lalu Hiro menyuruh Dano dan Tsukasa untuk pergi duluan, sedangkan ia melawan si botak dugul ini. Kemudian Tsukasa dan Dano melanjutkan perjalanannya lagi untuk sampai ke ruangannya Sasaki. Tapi di lantai 2 tiba-tiba anggota STP datang lagi dengan pasukannya yang cukup banyak. Melihat hal itu, Dano pun menyuruh Tsukasa untuk pergi terlebih dahulu ke ruangan Sasaki karena ia yang akan menghadapi pasukan itu. Cerita berpindah lagi kepada Yoji yang masih baku hantam melawan Ishimoto. Dalam baku hantam itu, Yoji terus menghajar Ishimoto. Terlihat Yoji yang terus-terusan menghajar Ishimoto meskipun ia terus bangkit dan tidak mau menyerah. Karena Ishimoto yang terus bangkit, Yoji pun mengeluarkan jurus bacot no jutsunya yang ternyata Ishimoto dari dulu sering dibully oleh teman-temannya karena dianggap sebagai pria lemah. Bahkan Ishimoto pernah mencoba bergabung ke dalam geng Gokuraku, tetapi ia malah diusir dan tidak diterima oleh Yoji. Dan pertarungan mereka disaksikan oleh Eiji dan Hisa yang sudah selesai membantai geng STP di bawah. Setelah Yoji menceramahinya, akhirnya Ishimoto pun mulai luluh dan kalah dalam baku hantam itu. Dan akhirnya Yoji pun memenangkan pertarungan itu. Sedangkan di bawah Hiro sudah sempoyongan. Karena Hiro yang mulai kewalahan, ia pun langsung mengeluarkan jurusnya dengan berpura-pura mengajak si botak ke acara klub malam bersama ciwi-ciwi. Setelah si botak tertipu, Hiro pun langsung menghajarnya hingga KO. Dan Dano yang melawan pasukan lawak akhirnya berhasil membantai meskipun sendirian ketua bis ini bos. Sedangkan Tsukasa yang berhasil sampai ke ruangan Sasaki malah ngebacot dulu dan mereka berdua pun langsung baku hantam. Terlihat Sasaki yang terus menghajar Tsukasa, tapi Tsukasa terus bangkit dan mengeluarkan ceramah no jutsunya
Dan di sini kita tahu alasan Sasaki menjadi seperti ini karena waktu kecil ia hampir dibunuh orang tuanya karena sifat Sasaki yang seperti monster. Namun Tsukasa tidak mau kalah dalam adu bacotnya. Bahkan saking lamanya ngebacot, pertarungan itu disaksikan oleh Yoji and the Gang yang sudah ada di sana. Hingga akhirnya Tsukasa mengeluarkan jurus andalannya, yaitu uppercut-nya hingga ngaclang sampai jauh dan melampauinya. Dan akhirnya Sasaki pun langsung tumbang dengan pukulan itu, yang membuat peperangan itu berakhir dan dimenangkan oleh Tsukasa and the Gang. Setelah kejadian itu, kini kehidupan geng di kota kembali normal lagi. Sebelum film berakhir, kita diperlihatkan dengan ending yang mantap, di mana Dano bahagia karena teman baku hantamnya yaitu Yutaka akhirnya berhasil masuk dan akan bertanding di arena tinju. Hiro yang kembali mengancam orang yang berpacaran dengan anggota naik. Sedangkan Yoji secara diam-diam bekerja di kafe bir karena ia yang sedang mengincar seorang wanita. Dan Tsukasa yang berpacaran di pinggir kali, dan film pun tamat.